Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini balik lagi dengan saya Muhammad Tirhalan Jansyah akan mentutorialkan cara menghitung luas lahan menggunakan sudut-sudut di dalam ruangan atau di sebuah lahan. Jadi kemarin saya sudah praktik di lahan sebuah ruangan dengan menggunakan kompas dan kompas dan laser untuk menembak sudutnya. Nah, sebelumnya kan saya udah membahas tentang yang menggunakan benang, yaitu menggunakan garis bantu di tepi tengah, terus menggunakan segitiga segitiga siku. Sekarang kita menggunakan sudut gitu. Oke, sebagai contohnya kita menggunakan yang tadi. Nah, pertama-tama kita tentukan utaranya atau titik azimutnya gitu ke pokoknya kalau ruangannya ngadep utaranya ke sana ini sebagai contoh aja ya, kita taruh di tengah-tengahnya si garis utaranya. Nah, tengah-tengah, terus kita tandain dengan nama ini sebagai ini aja, penamaan. Ini utara dan ini titik ya, titik P, pusat titik P. Nah, oke, di sini kita akan mengetahui luasnya dengan menggunakan yang namanya sudut-sudut, memanfaatkan sudut-sudut dalam ruangan atau dalam sebuah lahan. Oke, yang pertama kita menggunakan yang namanya bantuan ahli di Malaysia. Nah, kita satu-satu menghubungkan dari titik pusat ke titik sudut-sudut. Salah. Kita lain dulu sebentar. Salah. Kita titik pusat ke titik pusat ini. Titik pusat ke titik sudut-sudut. Oke, satu persatu. Pelan-pelan. Oke, udah. Setelah udah, ini kan udah ke titik pusat ya semua. Pada kesalahan ini belum sampai ke titik pusat, pastikan lagi ini sampai ke titik pusat karena nanti akan dihitung luasnya panjangnya ya teman-teman. Sebentar. Oke, jadi ini udah sampai tengah ya teman-teman, pastiin lagi. Nah, sekarang kita menghitung panjangnya dari titik pusat ke titik sudut-sudut. Kita menggunakan yang namanya manajemen. Oke, dari titik pusat sini ke titik pusat satu berapa tuh sampai seterusnya semuanya ya, cuma satu-satu. Oke, kita bentar saya namain dulu, saya dimensi dulu. Oke, ini udah semua ya kecantum. Nah, kita buka yang namanya Excel. Tuh, di sini ada yang namanya rumus-rumus. Nanti kita ubah di sini, misalkan tadi jaraknya dari jarak ini kita ubah ya, namanya kan tadi kan P1 titik pusat 1 ke titik pusat ke titik 2 ke titik selanjutnya gitu. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Tadi sudah saya taruhin ini semua sudut-sudutnya, jarak-jaraknya dari titik pusat ke titik sudutnya. Sekarang kita cari yang namanya sudut. Sudut itu dari titik, kita hapus dulu. Bentar.
dari titik kita menggunakan yang namanya dim. Ini yang namanya dim angular, dari titik utara ke panjang dari sudut satu itu berapa derajat, taruh sini, kita taruh. Nah begitu seterusnya dari sini ke titik 2, sana sini ke sini. Ini harus searah jarum jam ya, karena kenapa kalau tidak searah jarum jam, nanti yang ada kita emang seharusnya sih searah jarum jam teman-teman. Sini, nah ini gini. Oke, ini ke sini. Oh ini karena ada batasannya gini, nanti kita hitung tambahin sini ya juga, kita gini. Nah ini tambahin ini. Oke, jika teman-teman kayak wah ini nggak kena nih, ini nggak kena ya, teman-teman bisa ngulang aja gini-gini, terus teman-teman tinggal tambahin lagi gitu, ini ke sini. Oke, nanti yang ada di sini sudutnya teman-teman masukin ke dalam sudut yang namanya itu ini di Excel tadi, ini namanya masukin satu-satu, P1 berapa, P2 berapa gitu. Oke, sekarang tadi saya udah menghitung derajat-derajatnya dari titik dari utara ke setiap titik itu, ini yang didapatkan sudut-sudutnya. Nah sini udah ada rumus-rumusnya, radiansnya. Kenapa nyari radians ya, karena nanti akan dibutuhkan gitu loh. Nah ini tengah-tengahnya ya, antara berdua itu radians dari sudutnya. Terus ini sudutnya yang didapatkan, ini rumusnya itu sin dikali dengan radians, cos juga dikali dengan radians. Lalu selanjutnya ini mencari X dan Y nya. Nah mencari X dan Y nya itu bisa kita coba di AutoCAD ya. Kita pencet CS, ini kita sesuaikan lagi dengan yang namanya sudut yang dibutuhkan gitu. Nah, oke. Nah sudah berubah, kita linear, kita cari. Nih di linear dari titik sini pusat ke titik ini berapa pusat, tidak dapat mana titik pusat. Nah kita dapat yang namanya 3,1. apakah betul tuh 3,16160, no, sekian lah, agak mirip lah. Oke lanjut lagi, tadi udah sampai di titik ini 1.3, 1.3.1. apakah benar di Excelnya itu cara menghitungnya ya kurang lebih mirip lah, karena ini kayaknya dibuletin kalau tahu kenapa. Ini dengan rumus, perhitungan dengan rumus, dan ini tergantung dengan AutoCAD. Nah kita cek habis itu, ini nanti nilai yang dibulatkan nanti, dan ini nilai yang di bawah sini ini harus sama kayak gini. Kita copy saja ini. Aduh, oke sedikit masalah, ada sedikit terjadi. Oke satu-satu pokoknya dipindahin satu-satu, yang ini dipindahin satu sini satu-satu ya. Kalau udah nanti ini sudah ada rumusnya, nanti akan membentuk luas. Bentar ya. Oke lanjut lagi, ini udah saya masukin jaraknya berapa, sudutnya berapa, tadi sudah dihitung juga, ini hitung, dan totalnya itu 9,4 meter, sekitar segitu. Apakah benar? Kita cek dulu. Properti
Oke. Wah, ini ada dari area 31. Mungkin ada beberapa salah perhitungan mungkin, nah, karena ada beberapa faktor yang belum dihitung, jadi agak sedikit tipis lah perbedaannya. Kayaknya di sini ada Excel yang salah. Nanti saya share lagi ya. Ya kalau untuk Excelnya nanti saya share yang baru. Oke, itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.